Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Qala Rasulullah fil hadits syarif, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, dan ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Tidak akan pernah ada agama yang lain, hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli. Hanya Islamlah yang mempunyai kitab yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan makhluk, yaitu kitab Allah Al-Quran Al-Karim yang penuh kebenaran. Dan memang apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang kita hadapi, bahkan perkara alam semesta, semua ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar bagi umat Islam agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, yaitu 3 hal untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dinamika hidup di dalam kehidupan ini, hadirin sekalian, akan silih berganti dalam kehidupan ini. Kesulitan hidup atau yang disebut dengan masalah dalam hidup ini tidak akan bisa kita elakkan. Masalah tidak akan bisa kita hindari. Ia datang mesti tidak diundang. Karena hadirin sekalian, cobaan, ujian itu Allah ciptakan dan Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia. Kadang hadirin sekalian, seringkali kita dihadapkan pada suatu masalah yang menimpa diri kita. Lalu tak kala masalah itu datang, kita berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita. Habis waktu, habis biaya, tetapi masalah itu tidak kunjung selesai. Masalah berkelanjutan, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Kita telah berusaha menyelesaikan, tapi tak kunjung selesai.
Kadang hadirin sekalian, timbul rasa frustasi dalam diri, timbul rasa lelah, timbul rasa kecewa dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Tetapi dalam hati kecil yang namanya manusia masih berharap agar masalah yang menimpa diri kita akan selesai, agar pertolongan Allah akan turun kepada kita. Hati kecil terus meminta, kapan masalah ini akan selesai, kapan pertolongan Allah ini akan datang. Nah hadirin sekalian, dalam menyikapi musibah, dalam menyikapi masalah, ada beberapa yang terjadi karakter manusia. Hadirin sekalian, ada orang yang ketika ia dilanda masalah, dilanda cobaan hidup, ia tidak sanggup menerima, ia pasrah total dengan keadaan. Apa yang terjadi, terjadilah. Ini yang pertama hadirin sekalian. Lalu ada seseorang yang tatkala ditimpa musibah, ditimpa masalah, yang memberontak. Dia tidak peduli, dia abaikan semuanya. Apa yang aku inginkan aku lakukan. Ia memberontak hadirin sekalian terhadap keputusan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu masalah. Itu yang kalimat yang kedua. Yang ketiga hadirin sekalian, yang lebih parah lagi, yang lebih miris lagi, ada manusia, ada orang-orang yang tatkala dilanda masalah, ia tidak mau menerima, ia tidak sanggup menang. Hadirin sekalian, ia tidak menerima, ia membunuh dirinya. Hadirin, ia bunuh dirinya, ia tidak menerima takdir Allah. Ini karakter yang ketiga, orang yang lari dari masalah, dia mencari jalan pintas, lepas semua urusan dunia, dia bunuh diri. Itulah hal-hal hadirin sekalian yang melanda manusia di muka bumi ini, khususnya orang yang tidak beriman, orang yang lemah imannya. Tetapi bagi mereka yang beriman, ia tidak melakukan seperti itu. Orang beriman tatkala ada masalah, ia mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang dilakukan oleh orang yang beriman? Ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masalah ini dari Allah, dan ia kembalikan kepada Allah. Dan ia berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan syariat Islam. Jadi kemana kita merujuk untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita ini? Tiada lain rujukan kita hanya Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa poin yang harus kita ketahui hadirin sekalian pada Jumat yang mulia ini. 3 cara untuk lepas dari masalah. Yang pertama adalah An Huzaimah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru shalah. Artinya Rasulullah ketika mendapatkan kesulitan atau suatu masalah, maka beliau mengerjakan sholat sunnah. Ini cara yang pertama rujukan kita Nabi Muhammad SAW. Tak kala ditimpa masalah, dia melakukan sholat sunnah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Jadi hadirin sekalian, ayat-ayat ini sering mungkin kita dengar, sering kita ketahui ayat ini hadirin sekalian, tetapi prakteknya kita tidak melakukan hal ini. Tak kala ada masalah, kita uring-uringan, kita bersusah-susah, kita mengumpat, padahal ayat ini mengatakan carilah semua di dalam sholat dan sabar untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu hadirin, tak kala melakukan sholat ada aturan main yang dilakukan Rasulullah. Ini yang harus kita ketahui hadirin sekalian. Nah ingat, sebelum melakukan sholat, lalu berniatlah dengan hati meminta kepada Allah. Lakukan ini dengan ikhlas hadirin sekalian. Ingat, caranya menghadapi akan melakukan
Nah setelah niat barulah kita lakukan sholat sunat. Setelah itu berdoalah kepada Allah apa yang ingin kita minta kepada Allah. Ini yang pertama hadirin sekalian. Jangan lupa kata kalau ada masalah sholat kita ambil lakukan adab. Yang kedua hadirin sekalian, jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tolonglah agama Allah ini dan bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu di muka bumi ini. Jadi hadirin sekalian, timbul pertanyaan, bagaimana cara menolong agama Allah ini? Cara menolong agama Allah ini hadirin sekalian, yaitu lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Berarti kita telah menolong agama ini. Bukan harus jadi ustaz, bukan harus jadi ulama, jadi orang-orang cerdik, pandai dan lain sebagainya. Tidak, hidup di jalan Allah, lakukan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu artinya kita menolong agama Allah hadirin sekalian. Bahkan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar kepadanya. Kembali kepada Allah, Allah akan tunjukkan cara untuk menghadapi masalah ini. Allah akan berikan